Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Feren Limbi dengan akhiran NIM 141. Jadi, di sini saya akan menampilkan cara penginputan data dari Excel ke SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Analisis Data pada semester 4. Nah, langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah masuk dan begini tampilan awal dari SPSS. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya untuk menginput data dari Excel. Dan di sini saya memulainya dengan variabel view. Kemudian masukkan variabel-variabel sesuai yang ada di codebook yang telah dibuat di Excel sebelumnya. Nah, dari codebook itu kemudian masukkan ID, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya, sesuai dengan codebook yang telah dibuat di Excel sebelumnya. Kemudian di bagian tipe ini saya ganti numerik menjadi string karena di bagian ID terdapat huruf. Kemudian masukkan jenis kelamin. Kemudian di bagian tipe ini numeriknya diganti menjadi string. Kemudian di bagian value kan ada dua pilihan di Excel, perempuan dan laki-laki. Jadi di sini saya ganti satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Kemudian masukkan variabel selanjutnya yaitu tinggi badan. Di sini saya pilih numerik. Kenapa saya pilih numerik? Karena di tinggi badan itu berisi angka-angka. Dan di bagian desimal sini saya pilih 2 angka di belakang koma karena di bagian data tinggi badan itu ada responden saya yang memiliki tinggi badan dengan angka desimal. Kemudian di bagian which bagian TB itu saya pilih 40. Kemudian masuk di BB, untuk tipenya saya pilih numerik. Kemudian which-nya saya pilih 8 saja. Dan untuk TB saya ubah ulang juga menjadi 8. Dan di bagian desimal juga saya tetap taruh 2 karena alasannya sama seperti TB tadi. Kemudian masuk pada tanggal lahir. Kemudian pada bagian tipe saya ganti menjadi date. Kemudian which-nya saya ganti menjadi 10. Untuk desimalnya saya hapus menjadi 0. Kemudian lanjut untuk umur. Pada bagian tipenya tetap numerik, kemudian which-nya saya taruh 8 dan desimalnya itu saya ganti menjadi 0. Kemudian lanjut untuk angkatan, tipenya numerik, kemudian which-nya 8 dan desimalnya saya ganti jadi 0. Kemudian lanjut agama, untuk bagian tipenya itu saya ubah menjadi string. Kemudian which-nya itu saya taruh 50, kemudian desimalnya itu 0. Dan pada bagian values saya kan di situ ada 5 pilihan agama. Jadi yang pertama itu Islam, yang kedua itu Kristen, ketiga itu Hindu, 4 itu Buddha, kemudian yang kelima itu Konghucu. Selanjutnya untuk pendidikan orto, bagian tipenya saya taruh string, kemudian which-nya saya taruh 50, desimalnya 0. Kemudian bagian values di situ kan ada 5 pilihan. Jadi yang pertama itu saya taruh SD, kemudian yang kedua itu SMP, yang ketiga itu SMA, kemudian yang keempat itu D3 dan D4, kemudian yang kelima itu S1, S2, dan S3. Kemudian lanjut untuk provinsi, tipenya saya taruh string, kemudian untuk which-nya saya taruh 50. Kemudian untuk kota sama seperti provinsi, tipenya saya taruh string, which-nya saya taruh 50. Kemudian kecamatan sama juga saya taruh string, kemudian which-nya juga 50. Kemudian ada jurusan. Kemudian untuk bagian tipenya itu saya taruh string,
Dan lanjut ke values-nya itu kan ada 2 pilihan, kesehatan masyarakat dan gizi. Jadi 1 itu kesehatan masyarakat, 2 itu gizi. Kemudian lanjut pada ST atau status tinggal. Tipenya itu saya pilih string. Untuk width-nya saya pilih 50. Kemudian pada values itu kan ada 4. Jadi 1 itu tinggal dengan orang tua, 2 itu kos dengan teman atau keluarga, 3 menumpang di rumah keluarga, kemudian yang keempat itu kos sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada data view. Nah, di sini semua variabel-variabel yang sudah diisi sebelumnya, mulai dari ID, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, semua diisi di data view berdasarkan Excel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di dalam Excel ini kan terdapat data-data dari responden. Kemudian di bagian data view ini tinggal mengisi kode-kode atau berdasarkan kode book dari variabel view yang sudah diisi tadi. Kemudian di sini tinggal melihat berdasarkan kode book yang ada di Excel sebelumnya. Nah, kemudian tinggal isi saja data-data dari Excel, mulai dari ID itu yang pertama itu ada F001. Nah, kemudian untuk jenis kelamin untuk F001 ini perempuan, jadi kodenya itu 2. Kemudian masukkan tinggi badannya, berat badannya, tanggal lahirnya. Kemudian juga masukkan umur berdasarkan ID F001 yang ada di Excel. Kemudian angkatannya juga dimasukkan berdasarkan data yang ada di Excel. Kemudian bagian agama, karena untuk F001 itu beragama Islam pada Excel, jadi bagian agama ini saya tulis 1. Nah, lanjut pada pendidikan ortu. Nah, di sini saya hanya mengambil ayah sebagai sampel untuk pendidikan ortu. Nah, untuk F001 ini pendidikan ortunya itu SMP, jadi kodenya itu 2. Kemudian untuk provinsi itu, untuk F001 itu yaitu Sulawesi Tengah. Untuk bagian kota, untuk F001 itu yaitu kota Palu. Nah, untuk bagian kecamatan di sini untuk F001 itu yaitu kecamatan Palu Barat. Nah, untuk jurusan sendiri itu untuk F001 itu kesehatan masyarakat, jadi kodenya itu 1. Nah, kemudian untuk ST atau status tinggal itu untuk F001 itu yaitu tinggal dengan orang tua, jadi kodenya itu 1. Nah, lanjut untuk F002. Nah, di sini jenis kelaminnya itu perempuan, jadi kodenya itu 2. Kemudian isi tinggi badannya itu sesuai dengan data di Excel. Kemudian sama juga dengan berat badan sesuai dengan data di Excel. Tanggal lahir juga begitu, kemudian umur juga begitu. Dan angkatan juga sesuai dengan Excel. Nah, di sini untuk agama F002 itu kan Islam, jadi kodenya itu 1. Kemudian untuk pendidikan ortu itu SMA, kodenya itu 3. Nah, untuk provinsi itu sama, Sulawesi Tengah, kemudian kota Palu, kecamatan Palu Selatan, kemudian jurusan itu kesehatan masyarakat, jadi kodenya itu 1. Kemudian status tinggal. Nah, karena dia tinggal dengan orang tua, jadi kodenya itu 1. Nah, kemudian lanjut untuk F003. Nah, untuk F003 itu jenis kelaminnya itu perempuan, jadi kodenya itu 2. Kemudian isi tinggi badan, berat badan, kemudian isi tempat tanggal lahir, umur, angkatan. Nah, karena F003 ini agamanya Islam, jadi kodenya 1. Kemudian pendidikan
itu SMA dan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan tetangga, jurusan Kesehatan Masyarakat jadi satu. Status tinggal itu tinggal dengan orang tua jadi satu juga. Kemudian F004 jenis kelamin perempuan, kemudian kodenya 2. Kemudian isi tinggi badan, berat badan, tempat tanggal lahir, kemudian umur, kemudian angkatan. Nah, untuk F004 di sini beragama Islam, jadi kodenya itu 1. Nah, kemudian pendidikan ortu untuk F004 pendidikan ortunya itu S1, jadi kodenya itu yaitu 5. Kemudian Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Mantikulore. Untuk jurusan untuk F004 itu Kesehatan Masyarakat, jadi kodenya itu 1. Nah, untuk bagian status tinggal F004 itu yaitu kos dengan teman atau keluarga, jadi kodenya itu 2. Kemudian lanjut pada F005, jenis kelaminnya itu perempuan, jadi kodenya itu 2. Kemudian isi tinggi badannya, berat badannya, tempat tanggal lahirnya, kemudian umur, kemudian isi angkatan. Kemudian di bagian agama ini untuk F005 itu yaitu Islam, jadi kodenya itu 1. Kemudian di pendidikan ortu untuk F005 yaitu SMA, jadi kodenya yaitu 3. Nah, untuk provinsi itu Sulawesi Tengah, Kota Palu, kecamatannya Palu. Kemudian jurusan, karena F005 itu jurusan yang kesehatan masyarakat, jadi kodenya itu 1. Nah, kemudian untuk status tinggal untuk F005 yaitu tinggal dengan orang tua, jadi kodenya itu 1. Nah, untuk sisa 51 responden lainnya itu tinggal saya copy dari Excel ke SPSS. Nah, sama pada penginputan sebelum-sebelumnya untuk bagian jenis kelamin itu bagian perempuan itu diganti jadi kode 2. Kemudian seterusnya kalau laki-laki itu 1. Nah, untuk bagian tanggal lahir di sini kosong, jadi di sini harus saya input manual terlebih dahulu. Nah, untuk bagian agama juga tinggal disesuaikan dengan kode booknya. Seperti Islam itu 1, Kristen itu 2, kemudian Hindu itu 3, dan seterusnya. Kemudian untuk pendidikan ortu juga disesuaikan. Seperti SD itu 1, SMP itu 2, SMA itu 3, kemudian D3 dengan D4 itu 4, kemudian S1, S2, S3 itu 5. Kemudian bagian jurusan juga untuk kesehatan masyarakat itu 1, untuk gizi itu 2. Nah, untuk bagian status tinggal itu 1 itu tinggal dengan orang tua, 2 itu kos dengan teman atau keluarga, kemudian 3 itu menumpang di rumah keluarga, dan 4 itu kos sendiri. Di sini saya percepat saja karena mungkin akan memerlukan waktu yang banyak untuk penginputannya. Nah, di sini tinggal saya sesuaikan saja berdasarkan kode book yang ada di Excel. Nah, kemudian di sini saya selesaikan semua datanya sampai 51 responden. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana tampilan data dari SPSS yang saya sudah input dari Excel ke SPSS. Nah, beginilah tampilannya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.